Baiklah Bapak Ibu, pada kali ini kita akan masuk ke sesi mata diklat analisis butir soal. Dalam mata diklat analisis butir soal kali ini, kita akan menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi Anaptest, untuk menganalisis soal yang telah kita realisasikan kepada anak-anak. Jadi sebelumnya kita mulai dari tahapan penginstalan. Jadi Bapak Ibu yang telah mengunduh aplikasi Anaptest, kita akan mulai menginstalnya. Tahapan pertama adalah kita akan mulai dari menginstal. Jadi program Anaptest ini diklik gambar yang ada gambar komputernya. Oke. Nah, setelah itu, setelah muncul seperti ini, tinggal kita berikan kesempatan kepada Anaptest untuk terinstall di komputer kita dengan mengklik yes. Maka proses penginstalan pun akan berjalan. Maka tinggal klik next atau selanjutnya. Jika muncul seperti ini, klik next. Kemudian aplikasi Anaptest ini pun telah terinstall dengan sempurna dengan mengklik tanda selesai. Nah, jika pada layar atau layar desktop Bapak Ibu sudah muncul gambar tangan seperti ini, gambar tangan warna kuning ini, berarti Bapak Ibu sudah siap menggunakan aplikasi Anaptest ini sebagai salah satu aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menganalisis butir soal. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai menggunakan aplikasi Anaptest versi 4 ini untuk menganalisis butir soal yang telah kita buat. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai dengan mengklik tanda tangan berwarna kuning yang ada di desktop. Nah, Bapak Ibu, Anaptest ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menganalisis butir soal secara mudah, cepat, dan tentunya akurat. Jadi Bapak Ibu, kita akan mulai dengan mengklik fitur yang ada di bawah ini. Nah, Bapak Ibu, Anaptest ini memungkinkan untuk menganalisis apakah itu butir soal pilihan ganda ataupun Anaptest uraian. Maka yang pertama kita akan klik jalankan Anaptest pilihan ganda karena kita akan mulai dari menganalisis soal pilihan ganda. Nah, akan muncul fitur seperti ini Bapak Ibu. Maka Anaptest ini sejatinya memiliki kemampuan untuk menghitung skor, kemudian menghitung variabilitas tes, mengelompokkan subjek ke dalam kelompok unggul maupun asor, kemudian menghitung daya pembeda, dan aplikasi ini pula nantinya mampu menghitung tingkat kesukaran, menghitung korelasi skor butir dengan skor total, dan tentunya nanti dapat kita tentukan kualitas pengecoh dari option yang telah kita tentukan. Maka Bapak Ibu, setelah ada di fitur ini, kita akan mulai dari membuat file baru. Nah, Bapak Ibu, kita akan masukkan di jumlah subjek ini berapa banyaknya siswa yang kita miliki.
Misalnya Bapak Ibu memiliki 20 orang siswa, silakan disesuaikan dengan data yang Bapak Ibu miliki terkait dengan hasil ulangan, misalnya hasil ulangan anak kelas mana yang Bapak Ibu gunakan subjek ini secara real. Kemudian jumlah butir soal, berapa soal yang Bapak Ibu analisis, sesuaikan dengan soal yang Bapak Ibu telah gunakan. Misalnya ada 15 soal, ditulis 15. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan 10 soal pilihan ganda, maka saya tulis 10. Kemudian jumlah pilihan jawaban. Nah, karena MI saya tulis 4. Kemudian Bapak Ibu klik OK. Nah, di sini memungkinkan Bapak Ibu untuk menginput kunci jawaban, dan Bapak Ibu akan menulis nama anak di sini. Nama siswa kita akan tulis di sini, maka Bapak Ibu akan sesuaikan. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tertulis nama siswa kita semua, maka kita akan input kunci jawabannya di sini. Misalnya nomor 1 itu jawabannya adalah nomor 1 jawabannya adalah A, maka Bapak Ibu input A. Nomor 2 adalah C, kita input C. Ini jawabannya adalah B, kemudian D, A, nah, dari inilah dasar kita untuk menganalisis. Maka kita akan input dimulai dari Anton. Anton ini menjawab soal nomor 1, misalnya C, maka kita input C. Menjawab soal nomor 2 dengan benar, kita input jawaban Anton. Kemudian nomor 3 Anton jawab D, maka kita input D. Nomor 4 Anton jawab D. Nomor 5 Anton jawab A. Nomor 6 Anton menjawab C. Nomor 7 Anton menjawab B. Kemudian Anton menjawab C untuk soal nomor 8, A, dan A untuk soal nomor 10. Maka begitu pula untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan menginput Andri. Bapak Ibu, jika semua jawaban anak-anak terinput, ya, maka dari 20 anak tadi yang saya pakai sampel adalah kelas dengan jumlah anak 20, telah selesai saya input, maka klik simpan. Kita akan simpan, ya, sehingga nanti kita bisa baik Bapak Ibu, datanya telah tersimpan. Berikutnya kita akan kembali ke fitur yang ada di program analisis ini. Kita akan kembali ke menu utama. Nah, di sini ketika kita kembali ke menu utama, kita akan mulai mengolah data kita, data yang telah kita input. Maka kita sudah memiliki data mentah, kita akan fokuskan dengan mengolah data. Maka di sini Bapak Ibu akan melihat fitur penyekoran data, skor bobot, olah otomatis. Nah, jika Bapak Ibu untuk mengolah semua secara otomatis, maka semua nanti akan muncul hasilnya. Hasil dari analisis butir soal tersebut, baik dari
skor data ya, skor data yang dibobot, siapa yang nilainya tertinggi, siapa yang terendah, kemudian dari reliabilitas, kelompok unggul dan asor, kemudian daya pembeda dan tingkat kesulitannya, tingkat signifikasinya, dan kualitas pengecohnya pun nantinya Bapak Ibu bisa dapatkan dengan mengklik tombol olah secara otomatis. Nah, jika Bapak Ibu mau melihat hasilnya satu persatu, maka Bapak Ibu harus kembali ke menu sebelumnya. Jika Bapak Ibu mau mencetak ini hasilnya, mengeprint, tinggal klik cetak ke printer, maka nanti Bapak Ibu bisa mencetak. Tapi jika Bapak Ibu mau mendapatkan filenya, nah Bapak Ibu bisa simpan file ini yang Bapak Ibu akan gunakan ke dalam folder tertentu di mana Bapak Ibu akan untuk menyimpannya. Nah, jika Bapak Ibu ingin melihat satu persatu daripada analisis soal ini, maka Bapak Ibu perlu kembali ke menu sebelumnya. Jadi Bapak Ibu akan pilih misalnya Bapak Ibu mau melihat kelompok yang unggul dan kelompok yang asor, atau kelompok yang berada kelompok unggul dan kelompok asor. Ini kita akan klik. Nah, Bapak Ibu akan lihat di sini siapa yang unggul, siapa yang berada pada tingkatan terbawah hasilnya dari analisis. Maka di sini Bapak Ibu bisa lihat ini 5 orang ke atas, 5 orang ke bawah. Kemudian ketika kita mau melihat hasil yang lain, ini kita kembali lagi ke menu utama. Misalnya kita mau lihat kualitas pengecoh, maka kita akan melihat tanda merah, tanda hijau ini Bapak Ibu ya. Jadi tanda bintang ini adalah kunci jawaban. Kemudian tanda min 3 adalah pengecoh yang sangat buruk yang perlu kita ganti nantinya. Nah, ini seperti ini dengan kualitas tanda merah ini berarti misalnya adalah soal nomor 9. Ini soal nomor 9 ada 3 orang yang memilih option B. Kemudian nomor 10 ada 4 orang yang memilih. Jadi kualitas daripada pengecoh ini sangat buruk. Nanti Bapak Ibu perlu ganti. Kemudian untuk lainnya kita kembali ke menu utama. Kemudian kita akan melihat apakah soal itu sulit, soal mana yang sulit. Nah, ini akan terlihat tingkat kesukarannya adalah dalam bentuk persen. Ini nomor 1 60%. Soal yang sangat mudah itu ada di nomor 8. Maka soal sangat mudah itu berarti Bapak Ibu karena semua anak memilih dengan jawaban yang tepat, kita akan golongkan soal itu soal sangat mudah dan soal sukar. Inilah yang perlu nanti kita analisis sehingga soal ini akan kita ganti. Nah, kita kembali ke kualitas pengecoh Bapak Ibu. Jadi pengecoh yang tanda merah ini perlu kita ganti. Kita akan ganti, kita akan substitusi dengan pilihan yang lain sesuai. Maka untuk selanjutnya kita coba melihat
tingkat kesukaran. Jadi soal yang paling mudah itu ada di nomor 8. Jadi Bapak Ibu kita harus analisis kalau soal itu adalah betul semua. Jadi semua siswa kita menjawab dengan betul, bukan berarti soal itu baik, tapi adalah soal yang perlu kita revisi, soal yang perlu kita ganti. Jadi jika kita melihat korelasi soal ini, soal yang signifikan itu ada pada soal nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Sementara soal nomor 8 ini soal yang letal, soal yang perlu kita ganti. Masih kembali ke menu utama. Nah, kita lihat daya beda. Nah, di daya beda ini kita akan lihat bahwa soal ini mampu terus membedakan antara anak yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan rendah akan terlihat di sini dari hasil analisisnya. Misalnya soal nomor 8 memiliki daya beda 0. Di soal ini memang letal, lalu kita ganti soal nomor 8. Sehingga soal yang memiliki daya beda yang bagus adalah soal nomor 4 dan nomor 5. Soal nomor 1. Kemudian yang perlu kita pertimbangkan soal yang letal adalah soal nomor 8. Ini yang perlu kita revisi soal nomor 7, soal nomor 2, soal nomor 3. Kita akan kembali ke menu utama. Jadi rekap daripada analisis butir soal ini kita bisa lihat di sini. Jadi soal yang baik itu adalah soal yang memiliki signifikansi yang tinggi, ya. Maka di sini terlihat soal nomor 4, nomor 5, dan nomor 1. Baik, demikian Bapak Ibu panduan tutorial terkait dengan analisis butir soal. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengaplikasikan dan memaknai soal yang Bapak Ibu buat dengan baik, sehingga soal yang Bapak Ibu terus gunakan perlu Bapak Ibu kaji ulang, perlu Bapak Ibu analisis terkait dengan kualitas pengecoh, daya beda, kemudian tingkat kesukaran, dan bagaimana signifikansi dari soal tersebut. Terima kasih, semangat terindah untuk Bapak Ibu semua.